Hai, gue Anglit, gue mau cerita tentang berita-berita yang tengah viral saat ini. Berita ini datang dari Palembang. Jadi ada 4 cewek, mereka menghilang secara misterius. Katanya sih begitu. Awalnya mereka ini tetanggaan, ya pamit kepada orang tua masing-masing kalau mereka mau beli makanan. Mereka pamitnya hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. 4 gadis remaja ini yang masing-masing bernama Rodia, Nadia, Yunita, Nina. Mereka setelah menghilang di hari Minggu itu, orang tua mereka pun yang berempat ini, cewek ini, melapor ke polisi hari Rabu 19 Mei 2021. Menurut pengakuan mereka, hanya Nina dan Yunita yang membawa handphone. Terus orang tua mereka mengirim pesan WhatsApp dan mencoba menghubungi mereka, namun tidak ada jawaban. Hanya Nina yang menjawab di hari Rabu itu. Ia mengatakan kondisi sehat, tapi ortunya tidak percaya begitu saja. Karena menurut pemikiran mereka bisa jadi yang menjawab orang lain, bukan si Ninanya. Apalagi kalau kata orang tua Nina, itu dibilang Nina ini anaknya tidak neko-neko, dia ini anak baik. Ya, itu menurut ortunya. Jadi ternyata berita terbarunya kira-kira 3 hari lalu, ya kira-kira tanggal 24 Mei ya, dimana mereka berempat ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Mereka ngaku kalau mereka ini ke Padang numpang truk mau cari pengalaman. Alasan mereka itu simpel, karena mereka itu dilarang pergi jauh. Jadi mereka berpetualang ke Padang numpang truk. Selama di Padang mereka ini kerja di rumah makan. Terus dari sini mereka mendapat tumpangan dan juga jatah makan 3 kali sehari. Nina juga bilang kalau selama di Padang dia tidak pergi ke banyak tempat. Nadia bilang kalau mereka cari pengalaman saja. Kami mau tahu bagaimana rasanya pergi jauh dari rumah. Soalnya selama ini tidak pernah boleh pergi jauh. Mereka awalnya tidak berencana mau ke Padang, tapi ya jelas mereka punya tekad mau keluar dari kota Palembang. Namun pada saat mereka bertemu dengan sopir truk di terminal Alang-Alang Lebar, truk ini yang membawa muatan racun serangga. Sopir ini mau membawa muatannya dari Palembang ke Padang. Baru setelah berita ini viral, mereka memutuskan untuk pulang. Buat adik-adik yang berempat ya, kalian bicara sama sopir itu bicara apa? Kok kalian sampai mau kepengaruh di bawah sopir? Kayak ada maksud terselubung gitu loh. Ya mungkin orang lain berpendapat kalau sopir ini baik, kalau sopir ini mau menjaga mereka. Tapi kenapa sopir ini membawa mereka sampai ke Padang? Kenapa sopir ini bilang, "Dek, kenapa kamu nggak izin dulu sama orang tua kamu? Orang tua kamu tahu nggak hal ini?" Karena kan kasihan loh orang tuanya. Jadi kalau opini gue, alasan pergi ke Padang karena tidak pernah diperbolehkan pergi jauh, ya kita lihat sendiri ya, kondisi pandemi. Ya setidaknya tahu diri lah, kondisi kayak begini, apa nggak lebih menyusahkan orang tua? Oke, kita lanjut dari Palembang, kita mampir ke Bandung. Ada seorang anak yang bernama Adrian, umurnya 6 tahun. Dia ini telah melakukan aksi heroik, yaitu kayak membuka jalan agar ambulans yang membawa pasien penyakit jantung dapat lewat. Uncle T-Bob mengunggah video yang diupload oleh temannya ini. Yuk kita lihat sebentar. Sampai akhirnya terima kasih banget buat Uncle T-Bob yang mau mencari Adrian dan mengunjungi dia. Supaya kita kenal juga nih sama Adrian. Orang tua Adrian ternyata bekerja sebagai penjual tisu dan air mineral di lampu merah. Dan setelah menemukan Adrian dan juga orang tuanya, Uncle T-Bob juga bercerita aksi heroik anak mereka yang ternyata lebih mengejutkan lagi. Ini adalah bukan kisah yang pertama yang dilakukan oleh Adrian. Dia sudah sering banget menolong ambulans yang terjebak dalam kemacetan supaya lewat. Wow, Adrian dikatakan ia sangat menyukai mobil ambulans. Dan waktu dia TK, dia ini sering dibully karena dia ini terlalu aktif bergerak. Dan ia terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Tapi semoga cita-citanya adik Adrian ini dapat terkabul ya.
Dari Bandung kita lanjut ke Singapura, di mana ada kisah seorang perempuan cewek yang namanya Felicia Tisu. Ya, dia adalah mantannya Kaesang. Gue sebenarnya kurang begitu tertarik untuk membahas kisah mereka ini karena itu kan area pribadi mereka. Tapi ternyata membuat gue ngeh itu adalah sewaktu ada yang bilang hujatan ini harus dihentikan. Yang ternyata memang dikutip dari kata-kata dia. Hujatan apa sebenarnya yang dia terima? Kronologinya, Felicia cerita tahun 2016 dia diajak ketemu orang tuanya Kaesang, dimana waktu itu mereka sudah pacaran tuh sama si Kaesang. Terus kabarnya Kaesang juga sudah ketemuan sama orang tuanya Felicia. Sampai akhir Desember 2021 si Kaesang nelpon Felicia. Ceritanya dia mau ngelamar Felicia. Terus dia juga ngomong juga sama ortunya Felicia minta izin. 2 minggu kemudian Kaesang menghilang. Dia blokir itu nomornya Felicia. Bingung dong Felicia, ini gimana gue caranya ngontek dia? Kayak di ghosting. Oke, kalau ini adalah masalah pribadinya Kaesang dan Felicia, kita tidak usahlah menghujat mereka. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kasihan loh dia sampai buat klarifikasi. Ya gue nggak tahu siapa yang benar, tapi kalau ngelihat statusnya kayak digantung terus tiba-tiba Felicia nemuin kalau Kaesang ini udah jalan sama cewek lain, gimana perasaannya? Ini nggak usah ngelihat soal agama, nggak usah ngelihat warga negara, apalah sukunya segala macem ya. Gue sudah pernah bahas tentang ghosting di TikTok. Dan dari semua video yang ada di TikTok tentang ghosting, kayaknya bukan cuma orang Indonesia aja ya. Semua tidak suka kalau di ghosting gitu. Kayak diberi harapan, terus tiba-tiba ditinggal. Dengar itu kata si Coach Love, dia sendiri sampai bilang tentang ghosting itu kayak gimana, apalagi selingkuh. Udah ghosting, selingkuh pula. Oh man, itu bener-bener nyakitin banget. Siapa orang yang suka diselingkuhin? Siapa orang yang suka di ghosting? Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Ya mungkin juga ada yang gak suka dengan videoku ini, terutama dengan kata-kataku. Ya ini adalah videoku. Kalau misalnya kamu ada punya pendapat, kamu bisa komen di bawah, kamu bisa protes di bawah. Nantikan video-videoku yang berikutnya akan aku upload setiap pukul 10.30 WIB. Dan jangan lupa like dan subscribe.